BTTH Kaisar Api, episode 166. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sensasi yang disebabkan oleh insiden Tong Tianhe, dengan kemunculan Xiao Yan, banyak gosip berangsur-angsur mereda. Tetapi banyak murid Paviliun Dupa Terbakar tahu bahwa sejak saat itu, di antara Paviliun Dupa Terbakar mereka, akan ada murid luar biasa yang akan selalu diingat oleh generasi mendatang. Xiao Yan, tidak ada alasan lain, itu karena Xiao Yan tinggal di puncak sungai Tongtian, gua kultivasi tingkat 9, selama 2 bulan penuh, memecahkan sejarah 20 hari Paviliun Dupa Terbakar sejak didirikan. Dan ketika acara sensasional ini baru saja berakhir, Paviliun Doji dari Paviliun Fenxiang juga tiba sesuai jadwal untuk dibuka. Paviliun Doji, ini adalah fitur utama Paviliun Pembakaran Dupa. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa dalam keseluruhan 3 hari Suantian, kecuali Paviliun Fenxiang, yang dengan jelas akan menunjukkan beberapa keterampilan bertarung yang berharga untuk dilatih para pengikutnya, tidak ada sekte lain yang akan melakukan ini. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Burning Incense Pavilion selalu dihormati oleh semua orang di Suan Santian. Lagi pula, banyak sekte yang sangat menghargai keterampilan dan latihan bertarung tingkat tinggi dari sekte mereka masing-masing seperti harta karun. Kecuali para murid memberikan kontribusi yang signifikan, mereka tidak akan dengan mudah memberikannya kepada orang lain untuk dipraktikkan. Jika tidak, bagaimana jika orang lain belajar berlatih dan melarikan diri? Namun Burning Incense Pavilion berbeda. Di Pavilion Fenxiang, selama seseorang dapat memahami dan melihat sekilas pintunya, setiap murid sekte dapat mempelajari seni bela diri dan keterampilan bertarung tingkat lanjut. Bahkan jika seseorang meninggalkan sekte, Pavilion Fenxiang tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Inilah keunikan Pavilion Fenxiang, karena Pavilion Fenxiang tahu bahwa meskipun seorang murid meninggalkan sekte, ia tetaplah murid Pavilion Fenxiang. Akar masalah ini tidak akan berubah. Pagi-pagi sekali, matahari mulai bersinar, dan banyak murid Pavilion Pembakaran Dupa bangun pagi-pagi. Lagi pula, hari ini adalah hari baik yang langka. Ada banyak sekali keterampilan bertarung di Pavilion Doji di Pavilion Pembakaran Dupa. Di antaranya, banyak keterampilan bertarung tingkat abadi yang sulit ditemukan di dunia luar, dan bahkan keterampilan bertarung tingkat suci pun bermunculan satu demi satu. Pavilion Doji terbagi menjadi 4 lantai, dengan lantai pertama dan kedua buka 24 jam. Lagi pula, sebagian besar seni bela diri dan keterampilan bertarung yang ditempatkan di kedua lantai ini berada pada tingkatan surgawi atau di bawahnya. Tingkat keterampilan bertarung ini mungkin sangat mengerikan di bawah Dodi, tetapi pada tingkat Dodi, itu tidak lagi cukup. Adapun lantai 3 Pavilion Doji, meskipun buka 24 jam, namun kekuatannya tidak setara dengan Kaisar Do Bintang 6. Oleh karena itu, para penjaga tidak akan membiarkan orang masuk. Sebab, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam latihan Doji, jika kekuatannya tidak cukup, dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan yang tak terhapuskan. Adapun tingkat tertinggi dari Pavilion Doji, ia juga merupakan tingkat keempat. Situasi normal di sini tidak terbuka. Lagi pula, hanya ada sedikit keterampilan bertarung di sini, tetapi tanpa terkecuali, keterampilan bertarung yang dapat disimpan di sini semuanya adalah peringkat suci. Namun, lantai 4 Pavilion Doji akan dibuka setiap 6 tahun agar semua murid Pavilion Fenxiang dapat mencobanya. Ikan melompat dari gerbang naga untuk menjadi Seon. Batuk-batuk-batuk, semuanya, diam. Sosok Mu Suzi dan Xiong Yuan perlahan muncul di udara, dan mereka cukup puas dengan barisan ribuan murid hari ini. Akan tetapi, meski mereka berdua muncul, banyak murid tidak mengetahui di mana lantai 4 Pavilion Doji berada. Barang-barang yang disimpan di lantai 4 Pavilion Doji adalah harta karun langka, dan tidak ada batasan. Para murid terkemuka dari 3 aula surga, bumi, dan manusia, bahkan biksu tua yang menyapu tanah pun dapat mencobanya. Selama Anda menjadi murid Burning Incense Pavilion, meskipun kekuatan Anda pas-pasan, Anda masih memiliki kualifikasi untuk masuk. Semuanya, diamlah, 2 wakil kepala aula ada di sini. Saat itu, sudah ada lautan manusia di depan ruang terbuka, tetapi tak lama kemudian, sesosok cantik berbicara perlahan. Dengan terbukanya bayangan indah ini, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, dan mereka semua tahu bahwa bayangan indah yang membuka mulut itu adalah Ling Xuan, putri dari kepala kuil saat ini. Sepertinya penyihir kecilmu juga punya peran di saat-saat kritis, kata Xing Yu di samping dengan nada geli. Kakak keempat, melihat ini, Ling Xuan tak kuasa menahan amarah yang genit. Seringkali, kakak-kakaknya sendiri mengejeknya. Hahaha, tidak apa-apa. Aku akan memasuki Pavilion Doji hari ini. Aku tidak tahu berapa banyak murid di Pavilion Doji yang akan mempelajari latihan Doji tingkat lanjut. Xing Yu, yang dipanggil Ling Xuan sebagai kakak senior keempat, tersenyum tipis. Saat ini para pengikutnya, tidak peduli siapa mereka,
bahkan jika mereka telah mempelajari teknik bertarung yang kuat, penerima manfaatnya adalah paviliun dupa terbakar. Aku tidak tahu apakah Xiao Yan dan yang lainnya ada di sini. Ling Xuan melihat sekeliling lalu berbicara. Pada saat ini, sekelompok besar ribuan orang, Ling Xuan dan beberapa orang berdiri di depan, jadi pada pandangan pertama, mereka tidak menemukan jejak Xiao Yan. Semuanya, diamlah. Setelah beberapa saat, Xiong Yuan berkata langsung di udara. Suara itu mengandung kekuatan yang sangat besar, membuat tempat yang tadinya berisik menjadi sunyi dalam sekejap. Lagi pula, kekuatan murid-murid ini sebagian besar adalah Kaisar Do Bintang 5, dan hanya ada sedikit Kaisar Do Bintang 6. Sedangkan untuk Kaisar Do Bintang 7, saya khawatir hanya kakak senior kedua dari Aula Bumi, Zhu Yuan. Doudi Bintang 7, ini sudah dapat menjadi sesepuh terdaftar dari Sekte Super ini, sedangkan Doudi Bintang 8, ini adalah sesepuh sungguhan. Hari ini adalah hari di mana lantai 4 paviliun dupa bakar kami dibuka. Kali ini, pembukaan paviliun Doji seperti biasa. Semua lantai 1 hingga 4 dibuka. Di antaranya, semua orang di lantai 4 boleh masuk, tetapi mereka yang belum mencapai kekuatan Kaisar Do Bintang 6 harus didampingi oleh penanggung jawab. Lagi pula, lantai 4 paviliun Doji adalah lantai 4. Meskipun hal-hal di lantai ini menggiurkan, krisis ini tidak boleh diremehkan, semua orang harus melakukan apa yang mereka bisa. Batas 1 bulan, kata Xiong Yuan Zaidu. Oke, fantastis. Kali ini, aku harus mempelajari harta karun istana kita. Begitu suara Xiong Yuan Hua jatuh, ribuan murid di sekitarnya berkata dengan tenang, dan emosi yang meluap-luap terlihat jelas. Sepertinya memang ada banyak hal di paviliun keterampilan Do ini. Xiao Yan berdiri di tengah 1000 orang, dan jumlah orang di sini melebihi imajinasi Xiao Yan. Ratusan orang hampir sama, tetapi bagaimana mungkin ada tim yang terdiri dari 1000 orang seperti itu? Ada jurus bertarung tingkat suci di paviliun jurus bertarung ini, dan jurus bertarung tingkat suci memainkan peran penting dalam pertempuran para petarung Kaisar Do, Mu Feng menjelaskan sedikit. Di paviliun Douji ini, terdapat harta karun aula rakyat, penguasa langit. Memindahkan penguasa langit adalah sesuatu yang bahkan membuat Raja Naga Emas pun takjub. Tapi tidak ada yang berkultivasi selama bertahun-tahun, kurasa ini menarik, gumam Xiao Yan dalam hati, tapi dia tidak bermaksud takut. Paviliun Douji akan keluar. Namun, saat berikutnya, dengan perubahan mendadak di telapak tangan Xiong Yuan dan Mu Suzi, sebuah kekuatan yang sangat aneh tiba-tiba meledak. Detik berikutnya, sebuah gerbang batu perlahan muncul di belakang mereka berdua. Gerbang batu itu sangat sederhana, tetapi membuat semua orang merasa linglung. Sepertinya ada kekuatan yang sangat tirani di gerbang batu ini. Melalui gerbang batu, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan makna perubahan di gerbang batu tersebut. Hal semacam ini merupakan simbol warisan suatu sekte. Itu paviliun Douji. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan sesuatu, dan ribuan murid yang hadir langsung menjadi bersemangat. Meskipun paviliun Douji ada di depan Anda, pintu masuk ke lantai 4 paviliun Douji tidak ada di sini. Karena nilai barang-barang yang disimpan di lantai 4 paviliun Douji terlalu berharga, tampaknya disimpan di ruang lain, dan pintu masuk ke lantai 4 paviliun Douji dikendalikan oleh Xiong Yuan dan Mu Suzi, jadi inilah yang terjadi sekarang. Pintu masuk ke lantai 4 paviliun Douji telah muncul, semuanya, ayo pergi. Semuanya tergantung padamu, tapi kamu hanya punya waktu 1 bulan. Kamu harus pergi, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, dalam waktu 1 bulan. Mu Suzi melihat Simen muncul di udara, dan segera berkata kepada para murid. Ingatlah ajaran wakil kepala aula. Banyak murid segera setuju, lalu mata mereka yang berapi-api menatap gerbang batu itu. Di dalam Simen itu, seharusnya lantai keempat paviliun Douji yang memenuhi harapan mereka. Pada saat ini, pipi setiap orang dipenuhi dengan ekspresi, dan mereka jelas memiliki rencana mereka sendiri. Baiklah, kalau begitu, ayo kita mulai. Mu Suzi tersenyum pada murid-murid di bawah, lalu dia dan Xiong Yuan mengeluarkan kekuatan yang menyilaukan, menyerang Simen. Kekuatan menyilaukan dari keduanya baru saja menyerang Simen, dan Simen meledak dengan suasana yang sangat sunyi, lalu bergetar seluruhnya. Gerbang batu ini akan segera dibuka. Persepsi Xiao Yan sangat tirani. Tentu saja, mengetahui bahwa Mu Suzi dan Xiong Yuan tampaknya memiliki hubungan dengan gerbang batu ini, ia langsung berkata, "Kita tidak ingin menjadi yang pertama masuk untuk sementara waktu, masuklah perlahan." Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan merasakan Mu Suzi di langit mengedipkan matanya sesekali, sengaja atau tidak sengaja, lalu segera membuka mulutnya. Bukan orang pertama yang menyerbu. Apa yang harus saya lakukan jika teknik Doji Gong baru pertama kali digunakan? Mu Feng terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Orang pertama yang masuk akan mendapat daging untuk dimakan, yang pasti merupakan kebenaran yang diketahui semua orang. Jika harta karun aula ketiga paviliun dupa terbakar ini dipelajari dengan begitu mudahnya, maka harta karun ini tidak akan terbentuk selama ribuan tahun, dan hampir tidak ada orang yang mempelajarinya. Dan belum tentu orang pertama yang masuk akan punya daging untuk dimakan.
Xiaoyan tidak setuju. Jika benda-benda di paviliun pembakaran dupa begitu mudah dipelajari, nama harta karun di istana ini pun akan terlalu mudah. Bum bum bum. Detik berikutnya, mengikuti percakapan Xiaoyan, gerbang batu perlahan terbuka di langit, dan pada saat yang sama, sensasi perubahan tiba-tiba bergema di seluruh angkasa. Auranya sungguh mengerikan, pantas saja butuh kekuatan dua wakil ketua aula, Kaisar Do Bintang 8, untuk membukanya. Di antara kerumunan, ada banyak orang cerdik, dan mereka langsung terkejut. Cit, dengan suara berderit, pintu batu itu perlahan menghilang, dan aura mengerikan yang berubah-ubah menyelimuti mereka dalam sekejap. Dalam sekejap, semua murid yang hadir menjadi pucat pasi. Pergi, menghadapi pintu masuk lantai 4 paviliun Doji, tak seorang pun berani bertindak gegabah. Mereka tahu di sanalah harta karun 3 aula surga, bumi, dan manusia berada. Namun, tak lama kemudian, beberapa orang pemberani langsung berdiri dan menerobos gerbang batu. Mereka tahu bahwa jika ditunda, peluangnya akan semakin kecil. Kita tidak terburu-buru, biarkan mereka pergi dulu. Tepat ketika kerumunan besar berhamburan masuk ke simen, murid kedua dari aula bawah langsung menghentikan beberapa orang di belakangnya dan berkata perlahan, dengan nada tenang. Orang ini benar-benar tenang. Saat kerumunan besar itu perlahan memasuki simen, hanya ada sedikit orang yang tersisa di sana. Di antara mereka, tim Guanglu dan Ling Yun yang sebelumnya berkonflik dengan Xiaoyan juga ada di sini. Hehe, mereka benar-benar sekelompok makhluk kecil yang tidak biasa. Mu Suzi secara alami melihat sekilas bahwa sosok yang tergeletak di tanah saat ini adalah generasi luar biasa di aula bumi dan aula manusia saat ini, dan segera berkata, "Wakil kepala aula, saya tidak tahu." Xiaoyan tidak terburu-buru, dia langsung menggunakan kekuatan jiwanya, lalu pergi menemui Mu Suzi. Xiaoyan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Saya khawatir hanya dia dan Mu Suzi yang dapat mengetahui komunikasi langsung kekuatan jiwa. Anakmu ini memang kuat, pantas saja kau bisa bertahan di Sungai Tongtian begitu lama. Mu Suzi tertegun saat berhadapan dengan komunikasi jiwa Xiaoyan, lalu berkata dengan heran. Kekuatan jiwa Xiaoyan ini tidak kalah dari banyak ahli alkimia. Terlalu banyak orang yang memasuki lantai 4 paviliun Doji kali ini, tetapi mereka yang telah mencapai hasil, saya khawatir jumlahnya tidak akan sebanyak itu, kata Mu Suzi kepada Xiaoyan. Sial, tidak akan serendah itu, kan? Xiaoyan terkejut mendengar kata-kata itu. Ada ribuan orang di sini. Jika hanya ada beberapa orang pada akhirnya, tingkat eliminasinya sepertinya terlalu tinggi. Aku tak berani memberitahu orang lain, bahkan aku tak bisa melihat rahasia anakmu. Kuharap kali ini, harta karun istana manusia kita bisa dibawa kembali ke dunia. Lagi pula, dunia ini sudah terlalu lama sunyi, kata Suzy perlahan, dengan rasa nostalgia. Batuk, batuk. Pada saat ini, semua orang di tanah memandang Xiaoyan dan Mu Suzi dengan cemas. Melalui intuisi, mereka dapat merasakan bahwa keduanya sepertinya sedang berbicara, dan kemudian Xiong Yuan hanya bisa pasrah. Batuk itu mengingatkan. Namun, pada Mu Suzi, cahaya putih diam-diam memasuki tubuh Xiaoyan, dan dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Sekarang, hanya kalian yang tersisa. Mu Suzi mendengar batuk Xiong Yuan, dan segera memutus komunikasi jiwa dengan Xiaoyan, lalu berkata kepada semua orang. Wakil kepala aula, saya ingin bertanya, berapa banyak orang yang memasuki paviliun Doji terakhir kali? Berapa banyak orang yang berhasil mengolah harta karun istana? Ling Yun, yang berada di sampingnya, melangkah maju dan bertanya. Hehe, total ada 900 orang yang memasuki lantai 4 paviliun Doji terakhir kali, tapi akhirnya hanya 3 orang yang berhasil. Dan ketiga orang ini, 5 tahun telah berlalu, dan sekarang mereka sudah menjadi salah satu yang terkuat, kata Mu Suzi sambil tersenyum. Hanya 3 orang, Xiaoyan, Guanglu, dan Zhu Yuan tiba-tiba mengerutkan kening setelah mendengar ini. Tingkat eliminasi ini, saat berikutnya, semua orang berkata langsung dalam hati mereka. Jangan khawatir, karena kamu tidak memilih untuk memasuki lantai 4 untuk pertama kalinya, maka aku akan mengantarmu langsung nanti, yang akan menghemat waktu. Mengenai mendapatkan beberapa keterampilan bertarung yang kuat atau harta karun di istana, semuanya tergantung pada keberuntungan dan kemujuranmu, kata Mu Suzi sambil tersenyum. Sial, orang tua ini benar-benar menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Terima kasih karena tidak terburu-buru saat ini. Tidak apa-apa. Saat Mu Suzi berbicara, orang-orang yang ada di sana tiba-tiba menghela napas lega. Ayo pergi. Namun, sebelum semua orang sempat bereaksi, aura perubahan tiba-tiba muncul di tubuh Mu Suzi, persis seperti di gerbang batu, dan kemudian lingkaran cahaya misterius menyala di bawah kaki semua orang. Saat berikutnya, semua orang di sini menghilang, dan ketika Du muncul, mereka telah memasuki paviliun Doji.
Kau jahat sekali, kan? Kata Xiong Yuan tercengang. Kamu tidak mengerti, jadi kamu bisa melatih mereka. Selanjutnya, mari kita tunggu dan lihat. Di antara murid-murid baru kali ini, ada banyak bibit unggul. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Setelah Mu Suzi selesai berbicara, ia perlahan menatap Simen di langit, tampaknya bersiap untuk menjaganya di sini. Gulu, ketika Xiaoyan membuka matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meninggalkan paviliun dupa terbakar dan tidak tahu di mana dia berada. Aku ingat Mu Suzi lah yang menggunakan kekuatan misterius tadi, jadi seharusnya aku sudah memasuki paviliun doji sekarang. Xiaoyan tidak panik dan mulai menganalisisnya perlahan. Saat berikutnya, Xiaoyan perlahan memeriksa. Tempat Xiaoyan muncul adalah sebuah jalan kecil di tengah hutan. Jalan hijau yang berliku-liku itu tak berujung, tetapi anehnya Xiaoyan mendapati bahwa tak ada jalan keluar. Jelas, ia hanya bisa masuk, tak bisa keluar. Paviliun doji ini mungkin merupakan ruang alternatif, kata Xiaoyan dengan kaget. Secara umum, penyimpanan keterampilan bertarung biasa paling banyak ada di rak buku, yang memudahkan pengelolaan dan referensi. Namun, semakin tinggi tingkat keterampilan bertarung, semakin ketat pula kondisi penyimpanannya. Lagi pula, teknik bertarung tingkat tinggi lainnya, baik itu metode kultivasi atau kekuatan, jauh dari sebanding dengan teknik bertarung tingkat rendah. Penyimpanan keterampilan bertarung tingkat suci bahkan membutuhkan ruang kecil yang terpisah sebagai dasarnya, karena keterampilan bertarung tingkat suci telah terlihat sekilas pada tingkat bertarung dengan makhluk abadi, dan mustahil untuk mempelajarinya hanya dengan beberapa bahasa dan kata-kata, yang membutuhkan dunia kecil untuk mengamatinya. Sekali lagi, biarkan para cendekiawan merasakannya sendiri. Aku tidak tahu kemana jalan ini mengarah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan sedikit. Tentu saja, setelah masuk ke sini, semua orang berpisah. Apa? Sesaat kemudian, Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh sepertinya mengalir keluar dari tubuhnya, dan langsung berubah menjadi cahaya putih, menukik tepat ke ujung jalan. Mengapa aura ini terlihat seperti milik Mu Suzi? Xiaoyan merasa luar biasa begitu cahaya putih itu muncul. Namun setelah memikirkannya, saya langsung merasa lega saat memikirkan perhatian Mu Suzi padanya di hari kerja. Orang baik, wakil kepala istana, malah menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tapi tak apa, aku jadi tak perlu repot mencarinya. Lagi pula, teknik bertarung lain memang bagus, tapi bagiku, itu tak terlalu berguna. Satu-satunya yang harus kulakukan adalah mendapatkan penggaris bergerak ini, kata Xiaoyan sambil tersenyum tulus. Tanpa ragu, ia langsung menambah kecepatan dan langsung menuju cahaya putih itu. Xingyu, latihan tingkat rendah yang sakral, orang baik, kegelapan, tingkat lanjut surga sebanding dengan teknik bertarung tingkat suci lainnya. Xiaoyan perlahan mengikuti aura putih Mu Suzi, tetapi ia memperhatikan banyak teman sekelasnya di sepanjang jalan. Jelas, mereka semua tahu bahwa harta karun balai kota tidak memenuhi syarat, jadi daripada membuang-buang waktu, lebih baik mencari teknik bertarung yang cocok untukmu. Sepertinya sudah mendekati akhir, gumam Xiaoyan, lalu aura putih itu menghilang, digantikan oleh cahaya putih yang sangat menyilaukan. Xiaoyan ada di sini. Entah siapa yang mengatakannya, beberapa orang langsung mengalihkan pandangan mereka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sial, orang-orang ini benar-benar menggunakan kekuatan mereka untuk keuntungan pribadi. Xiaoyan langsung mengumpat diam-diam saat melihat orang-orang ini. Karena di ujung jalan ini, ada tidak kurang dari 6 orang. Mereka adalah Ling Xuan, Qin Xin, Guanglu, Ling Yun, Zhu Yuan, dan Zhang Wumeng. Tentu saja, tak perlu dikatakan lagi, Ling Xuan adalah putri dari kepala istana bumi. Adapun Qin Xin, Xiaoyan samar-samar menduga bahwa orang ini sangat kuat, jadi itu tidak mengherankan. Tidak mengherankan bahwa Zhu Yuan dan Zhang Wuneng, bagaimanapun juga, mereka adalah dua yang terbaik di Hall of Earth. Yang membuat Xiaoyan terkejut adalah Ling Yun, yang sangat miskin, benar-benar datang ke sini. Baiklah, bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku yakin semua orang sudah tahu. Tapi, jika kau ingin pergi ke istanamu sendiri untuk melihat apakah kau bisa mendapatkan harta karun istana, kau masih harus melewati level ini. Menurut dugaanku, pertahanan di sini memang kuat, tapi mengumpulkan kekuatan kita bertujuh seharusnya cukup untuk merobek celah dalam waktu singkat. Aku yakin itu tidak akan sulit bagimu, kata Zhu Yuan lebih dulu, jelas meskipun kekuatannya setingkat Kaisar Do Bintang 7 pun tak berdaya menghadapi batasan di depannya. Saudara Zhu, mengapa pembatasan ini ada? Mengapa kau tidak bisa mengalahkan orang sekuat dirimu? Tanya Qin Xin dengan heran. Kekuatan Zhu Yuan sebelumnya adalah Kaisar Do Bintang 7 setengah langkah,
tetapi sejak ia keluar dari Sungai Tongtian, kekuatannya juga telah menembus Kaisar Do Bintang 7. Jika ia pun tak berdaya, saya khawatir kali ini ia hanya bisa kembali tanpa hasil. Hei, jangan katakan itu. Meskipun aku kuat, batasan di sini agak misterius. Jadi, menurut perkiraanku, hanya kami bertujuh yang bisa berkumpul. Zhu Yuan tersenyum. Saya setuju, kata Ling Xuan sambil berjalan keluar sedikit. Aku juga setuju. Sesaat kemudian, Zhang Wumeng langsung berbicara. Kami juga setuju. Setelah ragu sejenak, Guanglu dan Ling Yun pun angkat bicara. Saat ini, di antara ketujuh orang itu, tidak ada seorang pun yang setuju, dan yang tersisa hanyalah Qin Xin di Istana Surgawi dan Xiao Yan di Istana Manusia. Sekarang hanya tersisa dua orang dari Istana Manusia kita dan Istana Langitmu, bagaimana menurutmu? Bisik Xiao Yan kepada Qin Xin. Entah kenapa, sejak kesepakatan awal tercapai, sikap Qin Xin terhadap Xiao Yan tidak lagi dingin. Entah karena kesepakatan itu atau alasan lain. Menurut informasi yang kudapat, harta karun 3 aula memang ada di ujung jalan ini. Yah, itu larangan putih yang menghalangi jalan di depan kita. Jadi saranku, mari kita bersatu untuk mematahkan larangan itu dulu. Qin Xin berpikir sejenak, tetapi tidak menemukan solusi yang tepat. Ketika Xiao Yan mendengar ini, pupil matanya yang gelap bergerak sedikit, jelas sedang memikirkan sesuatu. Di antara orang-orang di depan mereka, yang terlemah juga berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6. Adapun Zhu Yuan, ia telah mencapai tahap awal Kaisar Do Bintang 7. Jika ada konflik di sini, hanya Xiao yang akan menderita. Lagi pula, Xiao Yan sendiri tahu bahwa 5 dari 7 orang itu berasal dari aula bumi, dan Xiao Yan tampaknya tidak memiliki hubungan yang baik dengan kelima orang ini. Belum terlambat, ayo kita mulai sekarang. Melihat Xiao Yan dan Qin Xin tidak ragu, Zhu Yuan membuka mulutnya sedikit. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Meskipun dia memutuskan untuk sementara waktu mengesampingkan keluhan pribadinya dan bekerja sama, dengan karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan dianggap sebagai musuh untuk memimpin. Kamu tidak harus melakukannya, kamu hanya perlu mengirimkan semangat juang di tubuhmu kepadaku. Dengan keterbatasan di hadapanku, aku bisa menggunakan kekuatanku dan kekuatan kalian berenam untuk menghancurkan celah dalam waktu singkat, ujar Zhu Yuan, namun nada percaya diri yang luar biasa dalam suaranya tak bisa disembunyikan. Dia benar-benar pria yang kejam, pantas saja dia bisa menjadi kakak kedua Istana Bumi. Xiao Yan terkejut mendengar kata-kata itu, lalu berkata dengan kagum. Meskipun Zhu Yuan mengatakan itu mudah, namun sangat sulit untuk dilakukan. Pertama-tama, kekuatan sebanyak 7 orang langsung ditransmisikan ke Zhu Yuan. Jika Zhu Yuan tidak cukup hati-hati menyesuaikannya, saya khawatir kekuatan mengerikan ini dapat langsung meledakkan Zhu Yuan hidup-hidup. Terlebih lagi, hanya dengan mengandalkan kekuatan, sebuah celah dapat dipatahkan. Xiao Yan mengagumi hati dan keberanian seperti ini. Saudara magang kedua Zhu Yuan dari Earth Hall, manusia kuat Do di Bintang 7 benar-benar pantas dengan namanya. Bersiaplah. Zhu Yuan pertama-tama menyesuaikan aura di tubuhnya, menunggu hingga ia kembali ke kondisi puncaknya, lalu berkata kepada semua orang di sekitarnya. Bagaimanapun, batasan misterius di depannya sangat kuat. Jika bukan karena kondisi puncaknya, Zhu Yuan tidak akan memiliki kepercayaan diri seperti itu. Ya, semua orang setuju serempak dalam hati, lalu ada tatapan bermartabat di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa larangan inilah yang ada di depan mereka. Selama larangan ini dilanggar, lokasi harta balai kota di antara ketiga balai kota akan muncul saat itu juga. Berhasil atau tidaknya harta balai kota saat itu bergantung pada keberuntungan mereka sendiri, tetapi sebelum itu, mereka harus melewati level di depan mereka, jika tidak, semuanya akan sia-sia. Jalan, ada kilatan tekad di mata Zhu Yuan, lalu energi kehidupan yang menyilaukan meledak, dan kekuatan yang menakutkan keluar. Dengan munculnya kekuatan ini, mulut Xiao Yan sedikit terkejut, orang ini. Itu sebenarnya adalah kekuatan hidup kelas 8. Kekuatan kehidupan pada tingkat ke-8 sangat menakutkan, bahkan beberapa tetua sekte mungkin tidak memilikinya. Bum bum bum, kekuatan hidup Zhu Yuan yang menyilaukan langsung menghantam batasan misterius itu, dan batasan misterius itu langsung melahap kekuatan Zhu Yuan, seolah-olah bisa melahap vitalitas tanpa akhir. Kekuatan Zhu Yuan dan batasan misterius terus menemui jalan buntu, tetapi ke-6 orang yang hadir tahu bahwa kekuatan Zhu Yuan perlahan melemah. Beri aku kekuatan. Pada saat yang sama, Zhu Yuan berteriak keras. Dia dapat merasakan bahwa kekuatannya perlahan-lahan terkikis oleh batasan misterius ini, tetapi batasan misterius ini juga menjadi lemah di bawah serangannya. Pergi, pergi, pergi. Zhu Yuan memimpin, dan ke-6 lainnya tak berani diganggu.
Mereka selalu memperhatikan Su Yuan. Jika terjadi kesalahan, mereka akan segera bertindak. Lagi pula, ketujuh orang itu bagaikan belalang yang diikat tali. Bum bum bum. Begitu suara Su Yuan jatuh, tepat di sampingnya, 6 kelompok energi kehidupan yang sangat menyilaukan tiba-tiba menyerbu ke arah tubuh Su Yuan. Sabu-sabu. Melihat ini, Su Yuan tidak ragu-ragu. Ia tiba-tiba membuka mulut dan menarik napas, langsung menyerap kekuatan ini, dan langsung menghadapi larangan misterius ini. Saya khawatir batasan misterius ini berasal dari tangan Dosian, jika tidak, mustahil untuk menggunakan kekuatan kami bertujuh. Namun, aku tidak tahu siapa yang mencetuskan ide lantai 4 Paviliun Doji. Rumit sekali, Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan. Jelas, jika bukan karena bimbingan cahaya putih dari Musuzi, ia mungkin tersesat. Batuk-batuk-batuk, datang lagi. Setelah beberapa kali berliku-liku, Su Yuan menyadari bahwa meskipun ia mengerahkan kekuatan 7 orang, ia masih sedikit tak berdaya menghadapi larangan misterius itu, tetapi ia tak ragu-ragu. Mempersiapkan, masuk. Su Yuan juga orang yang dapat dipercaya. Setelah beberapa saat, batasan misterius itu terkoyak, dan kekuatan hidup Su Yuan justru bertambah, bukannya berkurang. Jelas, Su Yuan bisa saja menjadi orang pertama yang masuk. Ya, tapi dia tidak melakukannya. Jika Su Yuan adalah orang pertama yang masuk saat celah itu terkoyak, saya khawatir 6 orang lainnya tidak akan bisa masuk. Ayo pergi. Xiaoyan dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi Su Yuan sedikit lebih dalam, lalu saling berpandangan, tanpa ragu, mereka melesat pergi. Bum bum bum, segala sesuatu terjadi di antara percikan listrik. Ketika ke-6 orang lainnya muncul, Su Yuan juga ikut bergerak dan menyerbu dengan segera. Pada saat itu, orang-orang paling terkemuka di 3 penjuru surga, bumi, dan manusia semuanya akan masuk. Begitu ketujuh orang itu masuk, mereka dibubarkan oleh suatu kekuatan misterius. Rupanya, kekuatan misterius ini terbagi berdasarkan 3 ruang, yaitu langit, bumi, dan manusia. Begitu Xiaoyan memasuki bagian terdalam Paviliun Doji, dia tiba-tiba merasakan perubahan hidup yang ekstrim, dan warna putih di depannya membuat Xiaoyan tampak seperti orang buta. Pergi. Detik berikutnya, Xiaoyan mengendalikan kekuatan jiwa yang besar di tubuhnya untuk meledak secara langsung, dan menyebar ke segala arah, jelas ingin menyelidiki. Hal yang aneh. Tidak lama kemudian Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan jiwa yang telah dia panggil belum kembali, seolah-olah telah ditelan oleh sesuatu. Xiaoyan merasakan perubahan seperti itu dan langsung terkejut. Disinilah seharusnya harta karun istana manusia kita berada, tapi mengapa ini, kata Xiaoyan dengan suara berat. Coba ini. Xiaoyan memikirkannya, dan langsung berkata, Xiaoyan, murid istana manusia, datang untuk mencari harta karun istana manusia. Kuharap semua senior bisa membantuku, kata Xiaoyan langsung. Dan begitu suara Xiaoyan terdengar, kabut putih yang menyelimuti sekelilingnya pun menghilang, seolah dia mengerti perkataan Xiaoyan. Bayi kecil yang sopan sekali. Sepertinya kali ini orang baik telah datang. Detik berikutnya, sebuah suara tua terdengar pelan. Dan pada saat suara ini muncul, Xiaoyan jelas merasakan bahwa penguasa kuno api abadi di belakangnya tampaknya memancarkan getaran yang sangat menyenangkan. Dan penampakan tempat misterius ini pun tertangkap mata Xiaoyan. Di sini, tidak hanya bagian terdalam dari Paviliun Doji, tetapi juga aula batu yang sangat besar. Seluruh aula batu itu berbentuk persegi, dan aula batu tembaga abu-abu itu jelas dalam bahaya. Di aula batu, 8 pilar batu besar langsung menopang seluruh aula. Di atas aula terdapat dinding batu besar. Entah apa fungsinya. Di tengah aula, sepertinya ada sesuatu yang menjulang. Tapi tidak lebih dan tidak kurang, dan ada juga 8 anak tangga. 8 pilar batu dan 8 anak tangga menambahkan suara misterius ini. Xiaoyan tampaknya merasakan ada sesuatu yang salah. Hei, biarkan aku masuk. Namun, ketika Xiaoyan ragu-ragu, sebuah tangan besar mendorongnya masuk. Saat itu, sosok Xiaoyan menyerbu masuk ke aula batu tanpa kendali. Sialan, Xiaoyan baru saja menyadari tangan besar misterius itu dan hendak bergerak, tetapi tangan besar itu langsung mendorongnya ke dalam aula batu. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan di atas tangan besar misterius itu, dia benar-benar tak mampu melawan. Baru saja melangkah ke aula batu, selain merasakan perubahan hidup yang amat drastis, juga merasakan cita rasa yang amat kuno. Xiaoyan masuk ke aula batu tanpa menggerakkan langkah kakinya. Lagi pula, lokasi aula batu ini persis seperti yang dikatakan Musuzi kepadanya saat itu, dan di sanalah harta karun aula manusia mereka disimpan. Terlebih lagi, intuisi Xiaoyan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa istana batu ini jelas tidak sederhana.
Jika dia bergerak secara acak dan tak sengaja menyentuh mekanisme itu, kerugiannya akan sepadan. Lalu Xiaoyan perlahan mengalihkan pandangannya dan melirik aula batu. Luas aula batu ini tidak kecil, saya khawatir luasnya mencapai ratusan meter. Susunan 8 pilar batunya tampak teratur dan tidak acak. Ditambah dengan 8 anak tangga yang tinggi di tengah aula batu, tatapan Xiaoyan menjadi serius. "Nak, siapa tuanmu?" Tepat saat Xiaoyan melirik aula batu, sebuah suara menghina tiba-tiba terdengar di aula batu. "Siapa itu?" Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu menjadi waspada. "Aku baru mendengar suara ini sekali, tapi waktu itu, ketika aku baru saja masuk ke sini untuk membersihkan awan, dan sekarang suara ini muncul." Xiaoyan pada dasarnya yakin bahwa suara ini pastilah harta karun istana manusia mereka. Ada beberapa hubungan penting. "Siapa itu?" Xiaoyan melihat sekeliling dengan waspada dan berkata dengan dingin. "Disinilah harta karun istana manusia disimpan. Kau pikir aku ini siapa?" Suara misterius itu tampaknya tidak takut Xiaoyan akan mengetahui rahasia di sini, dan ia berinisiatif untuk memberitahu Xiaoyan. "Xiaoyan, murid istana manusia, telah melihat senior." Xiaoyan sangat gembira mendengar kata-kata itu, tetapi sesaat kemudian ia mengepalkan tinjunya. Suara misterius ini saja membuatnya merasa tak berdaya, dan saya khawatir kekuatannya juga sangat mengerikan. Selain itu, suara ini muncul di tempat penyimpanan harta karun aula kemanusiaan, jadi Xiaoyan tidak perlu memikirkannya, ia langsung berkata dengan hormat. "Xiaoyan, tapi aku hanya ingin tahu siapa tuanmu. Siapa yang bisa mengajari murid yang begitu menakutkan? Aku penasaran sekali." Suara misterius itu membuka mulutnya, tetapi dia sama sekali tidak berniat muncul. "Tuanku adalah Musuzi, wakil tuan istana manusia." Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan langsung berbicara. "Musuzi, mustahil. Musuzi tidak memiliki kekuatan Jiuxing Dodi. Mustahil untuk mengajari murid yang sesat itu. Mustahil, mustahil." Suara misterius itu mengucapkan 2 kalimat, "mustahil," berturut-turut, dengan nada penuh keyakinan. Generasi muda itu memang murid istana manusia. Di istana manusia, dia diajari oleh Musuzi, dan dia cukup beruntung diterima sebagai murid oleh Lao Su. Melihat bahwa dia tidak mempercayai suara ini, Xiaoyan harus segera membawa Zujin. Xiaoyan dapat merasakan apa yang ada di dalam tubuhnya. Seng Yan tampaknya telah ditemukan oleh suara misterius ini, tetapi jimat pemakan jiwa dan garis keturunan klan Fen Jue dan Xiao yang lebih dalam tidak ditemukan. Ternyata dia adalah Zujin, orang tua itu. Pantas saja dia punya api suci dan kekuatan spiritual yang besar. Dan kau, kekuatan jiwamu tidak lemah. Sialan, bibit yang bagus sekali. Kalau saja aku tidak berjanji pada pemilik paviliun bahwa lelaki tua itu akan menjaga di sini selama ratusan tahun, aku benar-benar ingin memperkosamu. Setelah suara misterius itu selesai, sebuah ruang di aula batu bergetar sedikit, lalu seorang lelaki tua keluar. Orang tua itu berpakaian putih, pakaian sederhana dan senyum di wajahnya, yang membuat mata orang bersinar, dan dia sangat penyayang. "Senior." Xiaoyan terkejut saat lelaki tua itu muncul. "Baiklah, meskipun kau murid Zujin, kau masih kekurangan waktu untuk mendapatkan harta karun istana di istana manusia kami." Pria tua itu tersenyum pada Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia diam-diam terkejut, dan kemudian pikiran buruk muncul. "Ini memang tempat penyimpanan harta karun balai rakyat, dan aku tak takut memberitahumu bahwa harta karun toko kota Rendian ada di 8 anak tangga tinggi di tengah aula batu ini." Pria tua itu tersenyum perlahan, tetapi ada kelucuan lain dalam senyumnya. Tentu saja, melihat ini, Xiaoyan secara alami menemukan sesuatu yang menjulang di 8 anak tangga yang ditinggikan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat besar, dan itu membuat Xiaoyan sedikit gelisah. Tidak akan ada yang lain selain harta karun kuil. Namun, tahukah kau mengapa tak seorang pun berhasil mengolah benda ini selama ribuan tahun? Melihat kegembiraan Xiaoyan, lelaki tua itu membuka mulutnya sedikit. "Junior, aku tidak tahu, aku juga mengundang senior." Suara Xiaoyan belum selesai, lelaki tua itu tertawa. "Karena, sejujurnya, saya juga tidak tahu. Harta karun aula manusia kita adalah gulungan keterampilan bertarung tingkat rendah dari Ordo Suci, yang disebut penguasa penggerak langit. Konon, di zaman kuno, kekuatan penguasa penggerak langit dapat membunuh Do Xianqiang sungguhan dengan serangan ini." "Bos," kata lelaki tua itu perlahan, suaranya penuh dengan kerinduan akan keterampilan bertarung itu. Keterampilan bertarung ini benar-benar mengerikan. Xiaoyan mendengarnya dan diam-diam terkejut.
Meskipun ia tidak tahu betapa mengerikannya seorang petarung abadi, mampu membunuh seorang petarung abadi dengan teknik bertarung tingkat suci tingkat rendah sudah cukup untuk menunjukkan keterampilan bertarungnya yang luar biasa. Tapi kemampuan bertarung ini sangat aneh. Sekalipun Master Pavilion kita bergerak, kita tak bisa mengungkap misterinya. Aku khawatir kemampuan bertarung ini belum berhasil dikembangkan selama ribuan tahun. Seharusnya masih menunggu seseorang yang memilikinya. Lanjut lelaki tua itu. Bukankah kekuatan fighting immortal mampu memata-matai misteri ini, kata Xiao Yan perlahan dalam hatinya. Meskipun Xiao Yan belum pernah melihat kekuatan Master Pavilion Fenxiang, dia tidak perlu memikirkannya, dia tahu bahwa orang ini pasti berada di level Dosian, kalau tidak, Pavilion Fenxiang tidak akan termasuk dalam jajaran Sekte Super. Sekarang, apakah kamu masih berencana untuk berlatih keterampilan bertarung ini? Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia bertanya pada Xiao Yan setelah kembali sadar. Pikirkan, Xiao Yan berkata langsung tanpa berpikir. Aku meninggalkan dua aula lainnya di surga, bumi dan Ren, dan bergabung dengan aula manusia, dan kemudian berpartisipasi dalam kompetisi tim, untuk memperoleh metode kultivasi menggerakkan penguasa langit, dan sekarang benda ini ada di hadapanku. Tidak mudah untuk menyerah, anak baik, pemberani, aku sangat mengagumimu. Melihat tatapan mata Xiao Yan yang tak tergoyahkan, lelaki tua itu langsung berkata dengan puas. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu dengan anak sehebat dia. Kuharap kali ini kita bisa meneruskan kemampuan bertarung kuil manusia kita ke seluruh Xuanzan Santian, dan nama, menggerakkan langit, tidak akan terbuang sia-sia. Pria tua itu tersenyum. Sekarang setelah kamu memutuskan, mari kita mulai. Namun, jika kau ingin mendapatkan akses ke metode keterampilan bertarung ini, kau harus melakukan satu hal lagi. Pria tua misterius itu tersenyum perlahan, lalu menatap 8 pilar batu di sekeliling aula batu. Di atas 8 pilar batu, tampaknya ada aura aneh. Apa? Xiao Yan juga terkejut, karena ada hal lain yang perlu dilakukan untuk mengolah harta karun istana, tetapi Mu Suzi tidak pernah menyebutkannya pada dirinya sendiri. Sebelum Anda, total 312 orang masuk ke sini, tetapi mereka semua gagal tanpa kecuali. Mereka semua kalah di langkah pertama, kata lelaki tua itu perlahan. Langkah pertama, Xiao Yan juga bingung. Pria tua itu menatap 8 pilar batu di aula batu dan bergumam pada dirinya sendiri. Ayo mulai, meskipun aku harus mengakui bahwa kau adalah orang terbaik kedua yang pernah kulihat di istana manusia kita selama ribuan tahun, aturan tidak bisa dilanggar. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, telapak tangannya sedikit terangkat, dan pada saat yang sama, 8 pilar batu yang tumpul itu tiba-tiba meledak menjadi jejak amarah, dan kemudian mereka tampak hidup kembali. Sialan, melihat ini, Xiao Yan tak kuasa menahan rasa beratnya, karena Xiao Yan baru menyadari bahwa setelah 8 pilar batu itu hidup, sosok lelaki tua itu menghilang, dan di aula batu, masih ada aura kuno. Bangunlah perlahan.